pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda masih dalam keadaan yang baik hari ini? Karena kemarin banjir, Jason. Itulah di Jakarta ya khususnya ya. Bahkan kalau kita lihat sosial media ini Valen, ramai banget yang posting soal Jakarta tuh yang parkir kayaknya semua kendaraan di semua ruas jalan. Karena ada yang banjir juga, terutama kayak misalnya di Kemang. Di Kemang, di kawasan Jakarta Selatan itu kemarin padat pemirsa. Ternyata tuh karena banjir. Mungkin ada salah satu yang terjebak macet. Coba kita lihat ya pemirsa. Jason, kamu kemarin ada di daerah sini nggak? Melihat kondisi seperti ini nggak? Kalau di daerah seperti ini sih enggak. Tapi kalau dari postingan teman-teman itu banyak banget yang lewat kawasan ini, kawasan Kemang, yang tadi malam mereka menghabiskan waktu itu berjam-jam kisaran pukul setelah jam kantor, di atas jam 6 sore. Iya, jam 6 ke arah malam ya. Itu salah satunya nih pemirsa, ini adalah di ruas Jalan Tendean di Mampang, Jakarta Selatan. Hari Kamis malam tergenang air ini semua karena luapan Kali Mampang. Akibatnya ada puluhan motor yang nekat menerobos, akhirnya mogok berjamaah lah di sana. Anda lihat itu banyak genangan di samping kiri, kemudian banyak motor dan juga mobil yang kayaknya sih maksa ya, Jason. Cukup tinggi loh airnya. Betul, ini bahkan sampai banyak yang harus menderek motornya sendiri begitu ya. Dan kalau kita lihat memang ruas Tendean ini merupakan salah satu dari sekian ruas jalan di Jakarta Selatan yang memang kerap terkenang banjir saat hujan deras mengguyur. Tapi memang buruknya sistem drainase ini diperparah juga nih, yang menjadi salah satu penyebab jalan kemudian tergenang ya. Kalau itu pokoknya di kawasan Mampang kita lihat ini chaotic banget ini malam. Ini juga nggak kalah chaos. Ini adalah di Kemang Raya, pemirsa. Ini adalah banjir di kawasan Kemang Raya di arah Jalan Pangeran Antasari ke arah Kemang sekitar pukul 5 sore kemarin. Jadi karena ada hujan yang deras terjadi dalam kurun waktu cukup lama, intensitasnya tinggi, bahkan ada pohon tumbang di belakang kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Langsung ada petugas datang ke sana menangani kejadian ini, dan kita lihat ya akibatnya pemirsa, ada satu mobil berwarna putih ini tertimpa pohon besar, Jason. Ini akibat hujan deras kemarin ya. Kita lihat ini kondisinya seperti ini pemirsa. Bahkan kalau di sosial media itu lebih banyak lagi video-videonya, tidak hanya pohon tumbang, tapi ada juga video yang banjir itu masuk misalnya ke basement, parkiran. Jadi tadi malam itu banjirnya lumayan cukup mengganggu aktivitas warga, dan apalagi biasanya di area atau di jam-jam pulang kantor. Makin macet kan? Makin macet jadi semuanya. Oke lah, kita tinggalkan itu dulu pemirsa. Kalau yang satu ini baru kerja sebulanan, ternyata udah ada yang nawarin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk masuk parpol. Oke, ini karena apa nih? Karena gaya komunikasinya kah? Atau karena impact-nya atau seperti apa? Karena lagi ada yang bersinar aja sih sekarang. Jadi makanya dilirik ya, biasanya kayak gitu ya. Jadi memang karena dianggap lagi bersinar dan menarik perhatian publik, langsung deh ada yang nawarin untuk menkeu Purbaya ini masuk ke partai politik. Tapi ketika ditanyai, Menteri Purbaya menegaskan katanya sih tidak tertarik ya untuk bergabung ke partai politik, meski Menteri Keuangan Purbaya ini disebut memiliki elektabilitas yang cukup tinggi katanya. Jadi ini terjadi setelah citra Purbaya meningkat di tengah masyarakat, dan Menteri Keuangan ini populer karena sejumlah kebijakannya sebagai seorang Menteri Keuangan, misalnya soal larangan impor pakaian bekas ilegal sampai soal penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Nah, jadi inilah ya, dan gaya-gaya koboi juga ya, yang dicap koboi itu juga bikin popularitas meningkat, Jason. Betul, meski demikian Purbaya enggan menanggapi terlalu jauh soal elektabilitasnya dan isu untuk bergabung bersama dengan partai politik. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Coba kita dengerin lagi deh apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya berikut ini. Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak, gitu Pak, membuka diri. Kamu lirik saya? Itu nanti dibahas. Pak, ini dari Sekjen PAN Pak, gimana tanggapannya Pak? Tertarik nggak Pak sama tawaran pembahasan khusus politik? Ya. Nanti. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak belakangan Pak? Saya nggak tertarik politik Mas. Ya. Ada lagi yang viral, Jason. Apa tuh? Oh, kali ini aku suka. Kenapa? Ini adalah video promosi KTT APEC 2025. Udah lihat belum? Coba kita lihat ini dia videonya.
Pral, ini tahu nggak ada siapa aja? Ada banyak selebritas papan atas Korea yang gabung di dalam video ini, sampai ada Presiden Lee Jae-myung yang mempromosikan KTT APEC 2025. Jadi bintang utama dari video promosi tersebut adalah G-Dragon Big Bang yang menjadi Honorary Ambassador KTT APEC 2025. Dan di dalam video berdurasi 74 detik ini dimulai dengan latar di sebuah restoran fusion Korea. Dan G-Dragon ini menggunakan kostum pilotnya masuk ke restoran dan menemui para delegasi APEC yang berkumpul dalam representasi simbolis peran Korea sebagai tuan rumah global. Nah, Presiden Lee Jae-myung tampil singkat sebenarnya, pemirsa, 2 detik saja sebagai marshal pesawat untuk melambaikan tongkat, kemudian ia memandu pesawat gitu ceritanya. Nah, yang menarik lagi dari KTT APEC 2025 ini adalah ada kehadiran artis K-pop RM dari grup boyband BTS. Nah, dengan sorak-sorai penonton, RM berbicara dengan semangat ya soal perjuangan untuk menempatkan Korea Selatan di peta dunia serta perjalanan BTS menuju ke kesuksesan global. Kemudian dalam pidatonya ia juga menegaskan kalau kesuksesan K-pop lahir dari sikap menghargai keberagaman dan juga merangkul budaya dunia, namun tetap memperhatikan identitas khas Korea. Kita simak apa pernyataan RM berikut ini. When we said we are artists from Korea, they didn't ask us about our music. They asked, are you from North Korea or South Korea? Where on earth is Korea? So we had to explain where Korea was before we could even talk about our music. And that was the reality. But we overcame those barriers, and now I'm here today sharing this precious moment with you. As a creator and an artist of this generation, I'd like to use this opportunity to make a request to the leaders and distinguished guests of APEC. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents. Pemirsa, selanjutnya masih KTT APEC 2025 karena Presiden Prabowo Subianto juga datang ke Korea Selatan. Betul. Sudah hadir di sana di kota Gyeongju. Ya, ini menjadi representasi Indonesia. Kita lihat pemirsa bagaimana kehadiran Presiden Prabowo di sana. Dan ini dia pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan. Nah, Presiden sendiri disambut oleh Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, Suk Jong-gun, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Jadi kalau kita lihat KTT APEC 2025 ini memang dijadwalkan berlangsungnya 31 Oktober hingga nanti 1 November di Gyeongju, Korea Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.